Halo semuanya, pada debat kali ini kita akan menggunakan dua AI yaitu ChatGPT dan Cloud AI menggunakan mosi atau topik debat yaitu dewan ini meyakini secara sains atau secara ilmiah roh atau jiwa itu ada. Oke, dari tim pro atau pendukung mosi kita kali ini yaitu ChatGPT dan tim kontra atau menolak mosi ini adalah Cloud AI. Sebelum mulai, kita akan membacakan peraturan debatnya agar debat ini tidak berkepanjangan yang membuat debatnya nggak selesai-selesai. Setiap tim diberikan 3 kali kesempatan untuk menyampaikan argumen. Jadi ada 3 babak dan 1 kesimpulan. Urutan menyampaikan argumennya yaitu atau babaknya yaitu dimulai dari tim pro, lalu kontra, lalu tim pro lagi untuk membahas argumen tim kontra, lalu kontra lagi untuk membahas argumen tim pro, lalu tim pro menyampaikan argumen ketiga, dan berikutnya baru tim kontra menyampaikan argumen ketiga sekaligus kesimpulan. Setelah itu tim pro menyampaikan kesimpulan. Jadi pro kontra, kesimpulan kontra, dan kesimpulan pro. Dan langsung aja kita mulai. Argumen pro pertama dari ChatGPT. Secara ilmiah, hingga hari ini, sains belum mampu menjelaskan asal-usul kesadaran atau consciousness hanya dari aktivitas listrik dan kimia otak. Kita tahu, otak hanyalah kumpulan neuron. Neuron bekerja lewat impuls listrik dan reaksi kimia. Tetapi, dari rangkaian reaksi itu muncul sesuatu yang non-fisik, rasa sakit, cinta, kesadaran diri, pengalaman subjektif atau aku merasa, aku sadar aku hidup. Fenomena ini dikenal dalam ilmu saraf dan filsafat sains sebagai the hard problem of consciousness. Dikemukakan oleh David Chalmers. Masalahnya, sains bisa menjelaskan bagaimana otak bekerja, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa kita memiliki pengalaman sadar. Contoh, komputer secanggih apapun bisa memproses data, tapi tidak pernah merasakan sedih, takut, atau bahagia. Namun manusia bisa. Ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia ada sesuatu yang bukan sekedar materi, bukan sekedar reaksi kimia, bukan sekedar jaringan saraf. Sesuatu yang bersifat non-fisik, namun nyata. Inilah yang dalam berbagai disiplin disebut sebagai jiwa atau roh. Jika manusia hanyalah mesin biologis, maka kesadaran tidak seharusnya ada. Namun kesadaran itu nyata, universal, dan tidak bisa direduksi menjadi materi semata. Maka, secara ilmiah logis, masuk akal bahwa dalam diri manusia terdapat entitas non-fisik yang kita sebut sebagai jiwa atau roh. Oke, terima kasih ChatGPT. Lanjut ke argumen kontra dari Cloud AI. Terima kasih atas argumen tim pro. Namun, saya dari tim kontra akan menunjukkan bahwa ketidakmampuan sains menjelaskan sesuatu bukan bukti keberadaan ruh atau jiwa secara ilmiah. Poin utama bantahan. 1. Belum dijelaskan, tidak sama dengan tidak bisa dijelaskan secara fisik. Tim pro menggunakan God of the Gaps fallacy, mengisi celah pengetahuan dengan penjelasan supranatural. Dalam sejarah sains, banyak fenomena yang dulu dianggap mustahil dijelaskan secara materi, ternyata kemudian berhasil dijelaskan. Petir dulu dianggap kemarahan dewa, ternyata fenomena listrik atmosfer. Penyakit dulu dianggap kutukan, ternyata mikroorganisme. Mimpi dulu dianggap pesan goib, ternyata aktivitas REM sleep. Jika ruh atau jiwa adalah entitas terpisah, mengapa zat kimia dan kerusakan fisik bisa mengubahnya? 2. Kesadaran sedang dijelaskan secara material oleh neuroscience. Berbeda dengan klaim tim pro, sains modern justru menunjukkan korelasi kuat antara fisik dan kesadaran. Kerusakan area otak spesifik sama dengan hilangnya fungsi mental spesifik. Contohnya, kerusakan hipokampus sama dengan hilang ingatan. Anestesi, yaitu zat kimia, dapat menghilangkan kesadaran sepenuhnya. Stimulasi listrik pada otak bisa menciptakan emosi, memori palsu, bahkan pengalaman keluar dari tubuh. Jika ruh atau jiwa adalah entitas terpisah, mengapa zat kimia dan kerusakan fisik bisa mengubahnya? Kesimpulan sementara, ketiadaan penjelasan lengkap tentang kesadaran tidak membuktikan keberadaan ruh secara ilmiah. Sebaliknya, semua bukti empiris menunjukkan kesadaran bergantung sepenuhnya pada otak fisik. Oke, terima kasih Cloud AI. Lanjut ke argumen pro kedua dari ChatGPT. Tim kontra berargumen bahwa karena kesadaran berkorelasi dengan otak, maka kesadaran sepenuhnya material. Ini adalah kekeliruan logika. Correlation, not causation. Pertama, otak sebagai alat, bukan sumber kesadaran. Analoginya sederhana. Televisi rusak, gambar hilang. Apakah berarti gambar berasal dari dalam TV? Tidak. Gambar berasal dari sinyal, TV hanya penerima. Demikian pula, kerusakan otak mengakibatkan gangguan kesadaran. Anestesi membuat kesadaran offline.
Stimulasi listrik menimbulkan pengalaman tertentu. Ini tidak membuktikan bahwa kesadaran dihasilkan oleh otak, hanya membuktikan bahwa otak adalah media ekspresi kesadaran. Seperti piano rusak, musik rusak. Tapi musik bukan berasal dari kayu piano. Kedua, tidak ada bukti kesadaran bisa direduksi ke materi. Sains bisa mengukur impuls listrik, aktivitas neuron, sinyal kimia, tapi tidak bisa mengukur rasa sedih, rasa cinta, pengalaman takut, makna. Tidak ada satupun eksperimen yang pernah menemukan partikel kesadaran, molekul pikiran, atau atom kesadaran. Semua deskripsi sains tentang otak hanya menjelaskan mekanisme, bukan pengalaman. Contoh, kita bisa menjelaskan bagaimana mata menangkap cahaya, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa merah terasa merah. Ini disebut qualia, pengalaman subjektif yang tidak bisa direduksi ke fisika. Ketiga, near-death experience sebagai bukti empiris anomali. Dalam banyak kasus medis terdokumentasi, pasien mengalami henti jantung, aktivitas otak datar, flat EEG. Tapi pasien melaporkan pengalaman sadar yang kompleks. Bahkan beberapa kasus tervalidasi. Pasien mengingat percakapan dokter, menyebut detail ruangan yang tak mungkin dilihat secara fisik. Contoh penelitian, Dr. Sam Parnia, Aware Study. Jika kesadaran sepenuhnya bergantung pada otak, maka ketika otak mati sementara, kesadaran seharusnya nol. Namun faktanya tidak selalu demikian. Sains hanya menunjukkan bahwa kesadaran berinteraksi dengan otak, bukan bahwa kesadaran diciptakan oleh otak. Sebagaimana software tidak sama dengan hardware, kesadaran tidak identik dengan jaringan saraf. Dengan demikian, secara ilmiah logis, sangat masuk akal bahwa kesadaran adalah entitas non-fisik yang kita sebut sebagai jiwa atau roh. Silakan tim kontra menyampaikan bantahan argumen kedua. Terima kasih tim pro atas argumen kedua. Namun saya akan tunjukkan bahwa analogi dan bukti yang diajukan justru memperkuat posisi materialis, bukan membuktikan keberadaan roh secara ilmiah. Bantahan poin 1. Analogi TV gagal. Analogi TV sangat menyesatkan karena A. Kita tahu sinyal TV ada karena bisa diukur secara independen. Kita bisa mendeteksi gelombang radio tanpa TV. Kita bisa mengukur frekuensi, bandwidth, transmisi. Kita bahkan bisa membuat pemancar dan penerima baru. Tapi untuk sinyal roh atau jiwa, tidak ada alat ukur apapun yang mendeteksinya. Tidak ada bukti independen di luar otak. Tidak pernah tertangkap oleh instrumen ilmiah manapun. B. TV tidak menghasilkan konten, tapi otak menghasilkan kesadaran. Berbeda dengan TV yang pasif menerima, otak aktif memproses, mengintegrasikan, menciptakan pola. Kerusakan area spesifik sama dengan hilang fungsi spesifik. Bukan semua rusak seperti TV mati total. Obat psikedelik mengubah kesadaran dengan mengubah kimia otak. Alzheimer menghancurkan memori atau kepribadian secara bertahap seiring kerusakan neuron. Jika jiwa adalah sinyal eksternal, mengapa kerusakan bertahap otak sama dengan kerusakan bertahap kesadaran? Bantahan poin 2, qualia dan tidak bisa diukur. A. Tidak bisa diukur pengalaman subjektif bukan bukti non-material. Ini adalah explanatory gap, bukan ontological gap. Bedanya, explanatory gap, kita belum bisa menjelaskan bagaimana materi menghasilkan pengalaman. Ontological gap, materi tidak mungkin menghasilkan pengalaman. Tim pro melompat dari belum dijelaskan ke pasti non-fisik, ini non-sequitur. B. Qualia justru bergantung pada struktur fisik otak. Bukti empiris, buta warna sama dengan mutasi genetik pada sel kerucut mata, menghasilkan qualia warna berbeda. Sinestesia sama dengan koneksi saraf abnormal, menghasilkan qualia mendengar warna. Kerusakan korteks visual sama dengan qualia visual hilang total. Jika qualia berasal dari jiwa non-fisik, mengapa begitu tergantung pada konfigurasi fisik otak? Bantahan poin 3, near-death experience. A. NDE tidak terjadi saat otak mati. Kesalahan fatal dalam argumen NDE. Flat EEE bukan otak mati. EEG hanya mengukur aktivitas listrik permukaan korteks. Struktur otak dalam, batang otak, dan talamus masih bisa aktif. Pengalaman NDE kemungkinan terbentuk sebelum atau sesudah periode flat. B. Studi AWARE tidak membuktikan kesadaran tanpa otak. Dari ribuan kasus kardiak arrest dalam AWARE Study, hanya 2% yang melaporkan ingatan. Tidak ada yang berhasil melihat target visual yang dipasang khusus untuk tes ini. Semua ingatan bisa dijelaskan dari periode sebelum atau sesudah henti jantung. C. NDE bisa dijelaskan secara neurologis. Riset menunjukkan NDE disebabkan oleh hipoksia, kekurangan oksigen, menghasilkan halusinasi. Pelepasan DMT endogen dan endorfin saat stres ekstrim. Aktivitas epileptik di temporal lobe. Confabulation, otak mengisi memori dari fragmen. Faktanya, NDE sangat bervariasi antar budaya. Orang Barat lihat terowongan cahaya, orang India lihat Yamaraj. Ini konsisten dengan konstruksi otak, bukan realitas objektif. Kesimpulan argumen 2. Analogi TV gagal karena tidak ada bukti independen sinyal jiwa.
Ketergantungan total kesadaran pada konfigurasi fisik otak justru mendukung materialisme. NDE tidak membuktikan kesadaran tanpa otak. Semua kasus bisa dijelaskan secara neurologis. Secara ilmiah, tidak ada satupun bukti empiris untuk entitas non-fisik bernama roh atau jiwa. Yang ada hanyalah proses neurologis yang kompleks. Silakan tim pro menyampaikan argumen ketiga. Baik, saya menyampaikan argumen 3 tim pro justru mengarah pada realitas non-material. Tim kontra berpegang pada materialisme klasik, bahwa segala sesuatu harus direduksi ke materi. Namun, justru perkembangan sains modern menunjukkan bahwa realitas tidak sesederhana materi fisik. Fisika modern menghancurkan konsep realitas murni material. Fisika abad ke-20 menemukan bahwa dasar realitas bukanlah benda padat, tetapi medan energi, probabilitas, informasi, entitas non-lokal. Contoh, mekanika kuantum. Partikel tidak memiliki posisi pasti sampai diamati. Realitas bersifat probabilistik dan non-deterministik. Fenomena entanglement. Dua partikel saling terhubung tanpa jarak. Superposisi ada di banyak keadaan sekaligus. Ini menunjukkan bahwa realitas lebih bersifat non-fisik konseptual daripada benda padat klasik. Informasi sebagai dasar realitas. Banyak fisikawan modern, John Wheeler, Seth Lloyd, berpendapat it from bit. Realitas fisik berasal dari informasi. Informasi sendiri tidak bermassa, tidak bermateri, tidak menempati ruang, namun nyata. Jika realitas fisik saja berbasis informasi non-materi, maka sangat masuk akal bahwa kesadaran pun merupakan entitas non-fisik. Kesadaran adalah entitas fundamental dalam sains kontemporer. Beberapa ilmuwan besar tidak lagi melihat kesadaran sebagai produk sampingan otak. Roger Penrose, fisikawan peraih Nobel, Stuart Hameroff, ahli anestesi, mengusulkan teori OR bahwa kesadaran terkait struktur kuantum di mikrotubulus neuron. Donald Hoffman, cognitive scientist, menyatakan bahwa ruang, waktu, dan materi adalah interface, sedangkan kesadaran adalah realitas fundamental. Integrated Information Theory, atau IIT, mengukur kesadaran sebagai properti sistem bukan sekedar reaksi kimia. Artinya, dalam sains modern, kesadaran bukan lagi dianggap sekedar efek samping materi. Masalah asal-usul subjektivitas tetap mustahil bagi materialisme. Materialisme menghadapi problem fatal. Tidak ada mekanisme logis bagaimana atom, neuron, sinyal listrik, rasa sakit, cinta, dan makna. Tidak ada transisi kausal yang bisa menjelaskan bagaimana kuantitas berubah menjadi kualitas. Tidak ada teori fisika yang menjelaskan bagaimana pengalaman subjektif muncul, mengapa ada aku yang mengalami. Materialisme hanya menjelaskan deskripsi mekanik, bukan eksistensi pengalaman. Sains tidak menolak ruh, justru belum punya instrumen untuk mengukurnya. Banyak hal dulu tak terdeteksi, gelombang radio, bakteri, medan magnet, neutrino, gelombang gravitasi. Semuanya nyata sebelum alatnya ada. Ketidakmampuan mengukur ruh hari ini bukan bukti ketiadaannya, hanya keterbatasan instrumen. Terima kasih tim pro. Sekarang saya menyampaikan argumen ketiga sekaligus kesimpulan akhir dari tim kontra. Argumen ketiga, Mosi menuntut bukti ilmiah, bukan spekulasi filosofis. Bantahan poin 1, fisika kuantum tidak membuktikan roh atau jiwa. Tim pro melakukan quantum mysticism, menyalahgunakan konsep fisika kuantum untuk klaim spiritual. A. Efek kuantum tidak relevan pada skala otak. Fenomena kuantum, superposisi entanglement, hanya signifikan pada skala atomik atau subatomik. Pada skala otak, 37 derajat Celcius, lingkungan panas dan basah. Efek kuantum terdekoherensi dalam femtosekon. Max Tegmark sudah menghitung, otak terlalu panas dan besar untuk komputasi kuantum. B. Informasi non-materi masih terikat substrat fisik. Informasi di komputer tetap butuh hardware, hard disk, RAM, dan listrik. DNA menyimpan informasi di molekul fisik. Tidak ada informasi yang eksis tanpa medium fisik. It from bit John Wheeler bukan berarti jiwa imaterial ada. Ini tentang basis matematis realitas. Kesimpulan, fisika modern tidak mendukung dualisme, malah menunjukkan realitas bersifat material energetik yang kompleks. Bantahan poin 2, teori-teori yang dikutip bukan konsensus ilmiah. A. OR tidak terbukti. Hipotesis ini sangat kontroversial dan ditolak mayoritas neuroscientist. Tidak ada bukti eksperimental bahwa mikrotubulus memainkan peran dalam kesadaran. Bahkan jika benar, ini tetap penjelasan fisik, struktur otak, bukan bukti roh non-fisik. B. Donald Hoffman, interface teori tidak bukti jiwa terpisah. Teorinya adalah metafora epistemologis tentang persepsi. Dia tidak mengklaim ada roh terpisah dari tubuh. Ini spekulasi filosofis, bukan bukti empiris. C. Integrated Information Theory, IIT, adalah teori material. IIT justru menyatakan kesadaran muncul dari integrasi informasi dalam sistem fisik. Semakin kompleks struktur fisik, semakin tinggi kesadaran. Ini mendukung materialisme, bukan dualisme.
Bantahan poin 4, mustahil bagi materialisme adalah argument from incredulity. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana X terjadi, maka X pasti tidak terjadi secara material. Ini falasi logika. Sejarah sains penuh dengan fenomena yang mustahil dibayangkan. Bagaimana gen mengkode protein? Sekarang dimengerti via DNA. Bagaimana cahaya bisa gelombang dan partikel? Dijelaskan via mekanika kuantum. Bagaimana waktu bisa melambat? Dijelaskan via relativitas. Belum dijelaskan, tidak sama dengan tidak bisa dijelaskan secara material, tidak sama dengan pasti ada roh. Kesimpulan akhir tim kontra, Mosi, dewan ini meyakini secara sains atau ilmiah, roh atau jiwa itu ada. Mengapa Mosi ini gugur? 1. Tidak ada definisi operasional roh atau jiwa yang bisa diuji. Apa sifat fisiknya? Tidak ada. Bagaimana diukur? Tidak bisa. Prediksi apa yang bisa diverifikasi? Tidak ada. 2. Semua bukti yang diajukan tim pro adalah argument from ignorance. Belum dijelaskan sama dengan pasti roh. Analogi yang menyesatkan, TV, piano. Penyalahgunaan fisika kuantum. Spekulasi filosofis bukan bukti empiris. 3. Semua fenomena kesadaran berkorelasi sempurna dengan proses fisik otak. Kerusakan otak sama dengan kerusakan kesadaran, proporsional dan spesifik. Kimia otak sama dengan perubahan kesadaran, anestesi, obat, hormon. Tidak ada satupun kasus kesadaran tanpa otak yang berfungsi. 4. Beban pembuktian ada pada yang mengklaim entitas non-fisik. Dalam sains, asumsi default adalah parsimoni, penjelasan paling sederhana. Tidak perlu menambahkan entitas roh jika semua fenomena bisa dijelaskan secara material. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Tidak ada bukti extraordinary untuk roh. Mosi berbunyi, dewan ini meyakini secara sains ilmiah, roh atau jiwa itu ada. Kami tidak mengklaim roh sudah terbukti laboratorium, tetapi kami membuktikan bahwa kesadaran tidak bisa direduksi ke materi. Realitas fisik sendiri bersifat non-material pada level fundamental. Sains modern justru membuka ruang bagi entitas non-fisik. Materialisme gagal menjelaskan subjektivitas. Maka, secara rasional, ilmiah, dan filosofis, keberadaan roh atau jiwa adalah hipotesis paling koheren untuk menjelaskan kesadaran manusia. Oke guys, jadi begitu hasil dari debat kedua belah pihak ini. Dan untuk kesimpulan debatnya, siapa yang menang? Kalian tentuin sendiri deh. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Serta kalau kalian punya topik menarik untuk diperdebatkan, tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton.